Hai, balik lagi di channel kita. Yes. Nggak deng, channel dia. Iya, channel saya doang. Jangan gitu, masa aku channel dia gitu. Hai. Oke, next ada wawancara. Hmm. Jadi wawancara adalah kegiatan di mana kalian akan berhadapan sama salah satu, biasanya ya salah satu atau salah dua pejabat dari STPI atau PPI Curug. Atau dosen. Betul. Biasanya. Nah, pertanyaannya itu yang nggak jauh-jauh seputar PPI Curug. Seputar diri kalian sendiri, kepribadian kalian. Biasa nih, kalau misalnya pengalaman saya sih ditanya tentang kegiatan sehari-hari. Nah, ditanya tuh pakai bahasa Inggris. Nah, kalau bisa tuh prepare itu bahasa Inggris itu. Bahasa Inggrisnya yang dasar-dasar aja tentang pengenalan, terus kegiatan kalian sehari-hari tuh ngapain, kayak gitu sih biasanya. Terus yang kedua, nggak jauh-jauh dari tentang STPI atau PPI Curug itu sendiri gitu. Kayak apa sih yang kalian tahu tentang PPI, terus habis itu apa sih yang kalian tahu tentang jurusan yang kalian ambil gitu. Nah, that's it. Jadi kalau bisa cari-cari dulu tuh informasi tentang, misalnya kayak saya pemanduan lalu lintas udara. Nah, sebisa mungkin cari-cari dulu sebenarnya LLU tuh apa sih pekerjaannya, kerjanya tuh nanti ngapain sih, nanti tuh jadi apa sih gitu. Jadi jangan buta-buta amat lah gitu. Jadi kan kelihatan gitu kalau kita tuh emang niat buat masuk ke jurusan itu. Soalnya bakal nilai banget sih kalau kita niat dan gak niat gitu kan untuk memasuki suatu instansi ataupun suatu perusahaan pun sama sebenarnya seperti itu kalau wawancara ya. Jadi kalau bisa dipelajarin dulu. Terus biasanya juga ditanya kalian tuh ada tahu STPI dari mana tadi kan. Terus kalian ada saudara nggak di sini gitu. Biasanya tuh kadang suka ditanya juga. Terus kalian tahu nggak kehidupan di sini kayak gimana? Emang kalian siap gitu? Karena itu kayak dites juga mental kita ya. Terus yang ketiga tuh kayak sebenarnya kayak psikotes juga gak sih? Wawancara psikotes. Dilihat kayak psikologinya. Kayak seberapa siap kalian, terus kenapa saya harus memilih Kalian Anda untuk jadi calon taruna gitu. Kenapa Anda layak kenapa kalian layak, kenapa kalian pantas gitu untuk diterima? nah gitu. Sebenarnya sama sih kayak kalian mau melamar kerja, kayak sebisa mungkin membuat diri kalian lebih menarik dan pantas gitu. Iya betul. Terus sama paling sisa-sisanya sih kayak kalian disuruh iniin bakat kalian apa, suruh tunjukin. Terus kayak suka dikasih soal nih, kadang iseng-iseng atau enggak kalau misalnya kalian hobinya gambar nih, suruh gambar nanti. Coba gambar PT Indonesia gitu misalnya. Atau enggak coba suruh gambar apa gitu. Misalnya yang bisa karateka ntar disuruh contohin. Terus misalnya juga yang paskibraka ya. Betul. Ada juga yang disuruh contohin. Sebenarnya tuh wawancara juga gimana kalian mengeksplor diri kalian, Berani. gitu. Keberanian kalian juga gitu. Dan sebenarnya yang ditanya juga balik lagi sama apa yang kalian jawab. Diri kalian. Iya benar-benar. Apa yang kalian jawab, ngerti gak? Kayak misalnya tentang diri kalian, terus tentang organisasi yang kalian pernah ikutin. Nah itu juga bakalan jadi bahan untuk dikorek-korek lebih lanjut gitu. Seberapa kalian, misalnya kalian pernah di organisasi Paskibra, nah seberapa paham sih kalian tentang Paskibra, seberapa kalian tahu tentang Paskibra, seberapa kalian mengenal dan mendalami suatu hal gitu. Terus kalau bisa nih, oh iya tipsnya nih untuk jaga-jaga aja. Jadi kalau pas wawancara itu kalau bisa seluruh dokumen kalian itu disiapin aja di satu folder, termasuk seperti sertifikat kalian ikut organisasi. Itu ngebantu sih. Terus kalian ikut lomba-lomba yang nasional maupun internasional, pokoknya dibawa aja, disiapin yang aslinya gitu. Jadi kalian siapin di satu folder, satu map gitu. Jadi kalian bawanya gampang, nyarinya gampang. Kalau misalnya mana buktinya kayak gitu kan tinggal nunjukin gitu kan. Karena itu membantu sih ya kalau kita punya prestasi gitu nggak sih? Iya, sama tadi kan biasanya tuh disuruh atau ditanya bakat ya. Nah itu kalau bisa jangan sampai nggak punya bakat gitu. Betul. Ya. Bisa tidak berbakat. Masa tidak Gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin gitu. Kayak misalnya nyanyi. Kalau misalnya kalian nggak bisa apa-apa, yang paling banter apa sih? Nyanyi. Ya udah nyanyi sebisanya aja. Nggak apa-apa, gitu. nggak dinilai bagus apa jelek. Pokoknya jangan sampai nggak ada bakat gitu. Kayak kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian ucapkan gitu.
Terus sekarang juga ada juga yang dikasih soal tuh kayak matematika atau fisika dasar, tapi itu kadang-kadang aja sih random, nggak semuanya ditanya. Sebenarnya kan wawancara tuh terdiri dari berbagai aspek penilaian. Dan wawancara tuh banyak posnya, bukan pos. Aspeknya. Nah, jadi tuh pas wawancara tuh terdiri dari berbagai macam meja. Gitu. Nah, itu tuh dan pewawancaranya tuh hoki-hokian kali ya. Gitu, kayak setiap meja itu terdiri dari berbagai macam interviewer. Apa sih? Interviewer ya. Jadi itu berbagai macam gitu, bidangnya macam-macam gitu. Ada yang dosen teknik, ada yang dosen LLU, ada yang dosen penerbangan juga. Jadi macam-macam gitu. Lebih bagus lagi sih kalau misalnya kalian punya banyak ilmu pengetahuan ya, maupun itu yang dasar-dasar atau yang umum, setidaknya di lingkungan penerbangan atau di lingkungan perhubungan. Seperti kayak kalian tahu lah Menteri Perhubungan, minimal kalian tahu sekarang Menteri Perhubungannya siapa. Terus sekarang undang-undang penerbangan tuh undang-undang berapa sih, itu udah paling minimal banget. Oh iya, terus untuk ini tahu lagi aja sih. Pengalaman juga, banyak juga yang ditanya tentang berita-berita terupdate gitu. Iya betul. Berita-berita terupdate bebas ya, baik dari segi penerbangan atau apapun itu bisa ditanya gitu. Sosial, ekonomi, dan umum, budaya gitu-gitu ya, berarti betul. Bebas. Pokoknya hot news lah, kayak topic of the day gitu, kalian tahu. Itu menandakan kalau kalian tuh apa? itu menandakan kalau kalian itu up to date gitu, dan kalian aware terhadap peka-peka atau isu-isu nasional gitu. Kita harusnya kasih saran sebelum wawancara. Jadi sebelum wawancara tuh kalian tuh bakal masuk suatu ruangan. Nah, ruangannya tuh terdiri dari banyak meja. Nah, satu meja itu terdiri dari sekitar dua interviewer gitu. Nah, interviewernya ini bisa dari dosen STPI ataupun instruktur ataupun memang pegawai di main building di PPI Curug ini gitu. Dosennya bisa jadi dosen Kespen atau dari dosen manajemen atau dari dosen teknik atau dari dosen penerbang gitu. Jadi random, kita nggak tahu itu dosen mana atau gimana. Nah, tips sebelum memulai wawancara yang pertama adalah kalian kan bakalan datang ke salah satu meja gitu. Nah, kemudian kalian tuh biasanya ya nggak langsung disuruh duduk, silakan duduk kayak gitu. Dan kalian juga jangan langsung duduk aja gitu. Coba dong kita contohin etikanya ya misalnya. Nah, ini etika wawancara ya. Coba kamu contohnya. Misalnya kamu baru datang nih, ya misalnya saya interviewernya dari sini kan. Udah kasih tahu aja. Nah, biasanya kan kalian nyamperin meja, kalian kan bakal dikasih tahu kalian ke meja keberapa gitu kan. Nah, nanti tuh bakalan ada meja sama kursi. Nah, pas datang kalian tuh jangan langsung duduk kalau belum dipersilakan gitu. Nah, sebisa mungkin izin dulu. Jadi terus kalian duduknya tuh jangan kayak gini atau kayak gini, atau ya kalau bisa ya kayak tetap tegap terus tangannya kayak gini. Gimana sih mencerminkan kalau kalian tuh polite, sopan, terus abis itu kalian menghargai orang yang menginterview lah, nggak sombong dan nggak asal-asalan, nggak niat gitu. Saya siap diwawancara gitu. Jadi kalau bisa senyum nggak apa-apa, asal jangan cengengesan kayak betul. Iya pak. Jangan so asik. Jangan so asik, tetap tegas, jawab secukupnya. Jangan memancing pertanyaan yang menjebak kalian. Iya. Terus jadi cara jawab juga jangan kayak ya kalau saya sih kayak gini-gini pak. Dan pandangan menuju pada apa sih? Jadi kalian eye contact, tetap eye contact. Betul, eye contact. Pokoknya tatap mata si interviewer gitu. Jangan sampai kemana-mana. Itu tuh menandakan kayak kalian berbohong. Tuh kalian nggak menghargai lah. Nggak lah. berbohong sih, maksudnya kayak mikir gitu. Kalau misalnya kalian eye contact dan menatap tegas si interviewer, itu menandakan kalau kalian tuh yakin sama jawaban kalian dan well prepare gitu. Dan kalian emang tegas dan emang itu jawaban nggak kalian ada gitu. Kayak misalnya saya juara 1, juara atlet renang. Saya juara 1 kok.
dihitung apa? Pokoknya jangan sampai kayak gitu Teto, jangan dicontoh ya teman-teman yang kayak gitu. Pokoknya yang baik-baik aja. Saya juara 1 deh kayaknya. Wah kan, itu itu kan kayak menunjukkan kalian tuh nggak masa nggak inget, maksudnya nggak apa ya, nggak tegas kayak gitu, mengada-ngada, kayak diada-adain gitu. Pokoknya job secukupnya emang apa yang ada dalam diri kalian gitu. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan juga, tapi tetap sopan, polite, tapi yang intinya mah jawab secukupnya. Karena kalau kalian terlalu menyombong-nyombongkan diri atau mengeluarkan semua yang kalian bisa gitu, kayak kalian breakdance langsung aja langsung. Iya, langsung kayak unjuk bakat, saya unjuk bakat. Nah, karena ini bukan ajang pencarian mencari bakat gitu. Pokoknya intinya kalau wawancara gitu ya, udah pokoknya full banget tuh udah kita kasih tahu berdasarkan pengalaman kita gitu. Jadi mungkin nanti ya kurang lebihnya kayak gitu sih. Kalau misalnya kalian tanya Kak tips wawancara gitu. Kak tips wawancara, ya udah ini tipsnya. Insya Allah membantu kalian kalau kalian mau mempelajarinya lagi dan mempersiapkan. Intinya itu kalau wawancara ada tips lagi nih. Kalian coba aja sebelum wawancara tuh, kan udah pernah nonton video ini nih, udah tahu kira-kira pertanyaannya apa aja. Kalian minta aja teman kalian kayak tanyain gue dong, coba suruh gue perkenalan diri. Betul. Gitu. Rajin-rajin latihan di kaca juga. Iya. Jadi kalian tuh tahu mimik wajah kalian tuh kayak gimana. Pas jawab. Sengak kah, tengil kah gitu. Iya, jangan tengil-tengil kayak gini jawabnya gitu kan. Jadi orang juga kayak ih sombong banget nih anak gitu. Enggak ya, pokoknya senyum juga secukupnya gitu. Jangan. Pokoknya mencerminkan yang ramah tapi tegas gitu. Terus ya kalau kalian udah sering latihan di rumah, setidaknya kalian udah terbiasa untuk jawab, jadi nggak grogi. Jam terbang. Sebenarnya tuh yang semakin sering kalian latihan, semakin luas kalian ngomongnya, semakin nggak nggak pakai. Pokoknya kalau orang yang jarang latihan itu tuh bakalan kelihatan groginya, bakalan kelihatan dia mikirnya, jeda mikirnya tuh pasti bakalan ada. Beda sama orang yang udah sering latihan, itu pasti bakalan lebih lancar gitu. Betul sekali. Jadi pokoknya intinya kayak gitu untuk tes wawancara. Semoga kalian semua yang nonton video ini dapat diterima di sekolah-sekolah kedinasan. Oh iya, jangan lupa selesai wawancara jabat tangan. Tapi lagi corona. Iya, jangan bilangnya terima kasih Pak gitu atas ini. Terima kasih Pak. Iya, jangan lupa bilang terima kasih. Hormat pantul. Jangan gundul. Pokoknya intinya bilang terima kasih, habis itu izin Pak, izin keluar gitu. Pasti ngerti gak ya izin? Ya, izin Pak, izin keluar. Keluar mana? Pulang. Pulang deh, udah deh tinggal duduk manis di rumah, tunggu pengumuman. Insya Allah lah kalau kalian banyak latihan, insya Allah bakal keterima. Amin. Semoga yang nonton video ini saya semuanya kalian bisa kalau kalian berusaha. Semoga kalau nonton doang ya nggak bisa. Kalau nggak diterapin ya. Iya betul. Jadi semoga insya Allah yang nonton video ini masuk semua di sekolah kedinasan. Amin. Ya rabbal alamin. Udah cukup segitu dulu ya. Udah lama banget nih kita ngobrol kayaknya ya. Pokoknya aku mau pacaran. Intinya gitu. Dadah.